Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Gizi PTM. Di sini kami akan mempresentasikan intervensi enteral nutrition on patient with esophageal cancer after surgery. Anggota kami ada Dia Ayu Hanum Putri Abdillah, Sakardita Cahya Utami, dan saya Naila Sayhati Abidah. Next. Background. Penelitian yang dilakukan berfokus pada penanganan malnutrisi pada pasien kanker esofagus dengan mengeksplorasi berbagai intervensi nutrisi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi manfaat dari pemberian zat gizi enteral dapat mengurangi efek negatif malnutrisi dan dapat meningkatkan efektivitas pengobatan seperti pembedahan dan kemoradioterapi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efek dari pemberian enteral nutrition yang dikombinasikan dengan peningkatan pemulihan pasca operasi pada pasien kanker esofagus. Yang kedua, untuk menguji apakah ada pengaruh pemberian enteral nutrition dengan tambahan pemberian gizi secara oral aman untuk dilakukan dan memiliki efek jangka panjang yang baik. Di sini merupakan tabel berikut dengan pertanyaan Piko, apakah pemberian enteral nutrition berpengaruh terhadap prognosis pasien kanker esofagus pasca operasi Ivor Levis? Populasinya ada pasien dengan usia di antara 18-70 tahun dengan diagnosis kanker esofagus yang menjalani operasi Ivor Levis. Intervensinya, kelompok kontrol diberikan enteral nutrition pasca operasi dengan sasaran asupan dan status gizi. Compression hanya diberikan enteral nutrition pasca operasi tanpa sasaran asupan. Outcomes-nya, pemberian enteral nutrition dan kesembuhan pasca operasi lebih cepat. Time atau waktunya perekrutan dan pengumpulan data dilakukan dari Oktober 2013 hingga Januari 2016. Waktu tersebut selama 3 tahun. Berikut merupakan 3 artikel yang menjadi rujukan kami. Lalu sintesis of evidence dari jurnal yang pertama, itu bukti yang disintesis dari artikel ini pada pasien yang menjalani esofagektomi, pemberian makanan oral pasca operasi dini secara tradisional dikontrindikasikan untuk meminimalkan risiko kebocoran anastomosis. Karena pemberian makanan oral dini menjaga integritas dan fungsi mukosa usus. Synthesis of evidence yang kedua, bukti yang disintesis dari artikel ini, kanker esofagus dengan insiden malnutrisi yang tinggi merupakan tumor saluran pencernaan yang sangat ganas. Enteral nutrition yang dikombinasikan dengan enhanced recovery after surgery atau ERAS lebih bermanfaat untuk perbaikan status gizi dan pemulihan fungsi imun pasien kanker esofagus setelah operasi Ivor Levis. Next. Pada artikel yang ketiga, bukti yang disintesis dari artikel ini, pasien dengan kanker esofagus menunjukkan insiden malnutrisi yang tinggi, berdampak negatif pada hasil terapi mereka. Okay. Outcomes measurement plans yang pertama. Pemberian makanan lebih awal dapat mempercepat pemulihan pasien. Efek antiinflamasi dari pemberian makanan lebih awal harus dikonfirmasi dengan penelitian yang lebih lanjut, yang menjadi alasan penting untuk meningkatkan prognosis klinis dan memperpendek masa
rawat inap pasien. Outcomes and measurements yang kedua, pemberian enteral nutrition yang dikombinasikan dengan ERAS bermanfaat untuk meningkatkan status gizi dan pemulihan fungsi imun pasien esophagus cancer setelah operasi Ivor Lewis. Hal ini juga berkontribusi dalam memperpendek lamanya perawatan di rumah sakit dan meningkatkan prognosis jangka pendek pasien kanker esophagus setelah operasi. Next. Pada artikel ketiga ini, didapatkan bahwa manajemen enteral nutrition menyeluruh dapat bermanfaat untuk menjaga berat badan dan status gizi pasien dengan kanker esophagus yang menerima CCRT, meningkatkan toleransi pengobatan dan prognosis jangka pendek mereka. Tindak lanjut tambahan diperlukan untuk mengkonfirmasi manfaat dukungan enteral nutrition dalam kelangsungan hidup jangka panjang. Untuk metode pada artikel yang pertama, 40 pasien dengan kanker esophagus yang telah menjalani operasi Ivor Lewis minimal invasif, pasien diacak dan dibagi menjadi kelompok pemberian makanan oral dini atau LOE sebanyak 21 kasus dan kelompok melalui makanan selang sederhana atau STF sebanyak 20 kasus. Sasaran pemenuhan gizi kedua kelompok adalah 25 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Pasien kelompok LF diberi makanan melalui selang enteral nutrition 4 hari pasca operasi dan diberi makanan oral dengan glukosa 5%. Lalu pemberian diet cair. Pasien pada kelompok STF diberi makanan melalui selang enteral nutrition selama 7 hari pasca operasi sebelum dialihkan ke diet cair. Next. Metode pada artikel yang kedua, 100 pasien dengan rentan usia 18 sampai 85 tahun dengan diagnosis kanker esofagus dibagi secara astag ke dalam kelompok observasi dan kelompok kontrol. Pasien kelompok observasi diobati dengan enteral nutrition yang dikombinasikan dengan intervensi ERAS setelah operasi Ivor Lewis. Dan pasien dalam kelompok kontrol diobati dengan intervensi enteral nutrition saja. Next. Metode pada artikel yang ketiga yaitu 222 pasien dengan usia 18-75 tahun dengan diagnosis kanker esofagus. Kelompok observasi diberi enteral nutrition dengan suplemen gizi oral dengan sasaran asupan energi 30-35 kilokalori per kilogram berat badan per hari dan protein 1,5-2 gram per kilogram berat badan per hari. Kelompok kontrol diberikan perlakuan enteral nutrition tidak sistematis yang didasarkan pada kondisi makan umum, pemeriksaan hematologi, dan toksinitas pengobatan, tapi tidak dengan mempertimbangkan asupan dan pengendalian mutu gizi. Ya. Kemudian ada findings dari jurnal pertama, yaitu penelitian dilakukan pada usia 18-70 tahun dengan diagnosis kanker esofagus yang menjalani operasi Ivor Lewis invasif. Kemudian ada perbandingan pada kelompok kontrol dengan makanan dengan enteral nutrition yang diberi tambahan glukosa 5% selama 4 hari. Yang ketiga, tidak ada perbedaan yang signifikan. Dan yang keempat, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkonfirmasi pemberian makanan lebih awal menjadi salah satu alasan untuk meningkatkan prognosis klinis dan memperpendek masa rawat inap. Next. Kemudian untuk findings jurnal kedua, penelitian dilakukan pada pasien usia 18-75 tahun dengan diagnosis kanker esofagus yang menjalani operasi Ivor Lewis. Perbandingan pada kelompok observasi diberi enteral nutrition dengan intervensi ERAS setelah operasi Ivor Lewis, dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Next. Untuk findings jurnal ketiga, penelitian ini dilakukan pada pasien usia 18-75 tahun dengan diagnosis kanker esofagus yang menjalani operasi Ivor Lewis. Perbandingan pada kelompok observasi diberi manajemen nutrisi enteral menyeluruh dengan target asupan energi dan protein. Dan pada jurnal ini ada perbedaan yang signifikan antara kelompok observasi dengan kelompok kontrol. Next. Kemudian implication for practice 1.
EOF setelah esophageektom pada pasien kanker esofagus dapat dilakukan dengan aman tanpa meningkatkan risiko komplikasi atau mortalitas. Pemberian enteral nutrition melalui selang pada 4 hari pertama pasca operasi ditambah dengan cairan glukosa sebanyak 5% secara oral setelah 4 hari beralih ke diet cair setelah dikonfirmasi tidak adanya kebocoran anastomosis. Membantu untuk meningkatkan pemulihan pasien pada pasca operasi esophageektomi dengan risiko minimal. Next. Kemudian implication for practice jurnal kedua, kombinasi dukungan nutritional enteral dengan protokol enhanced recovery after surgery dapat diberikan untuk memperbaiki status gizi pasien, mempersingkat waktu perawatan rumah sakit tanpa meningkatkan biaya perawatan. Pendekatan komprehensif yang memadukan dukungan nutrisi dan protokol pemulihan cepat untuk meningkatkan hasil klinis pasien kanker esofagus. Next. Kemudian yang jurnal ketiga, pemberian nutritional enteral pada peran signifikan dalam mendukung pasien kanker esofagus yang menjalani operasi. Untuk intervensi dengan enteral nutrition, ahli gizi, dokter, serta perawat perlu berkolaborasi dan mempertimbangkan pemberian enteral nutrition yang sistematis pada pasien kanker esofagus yang menjalani terapi gabungan. Ini adalah referensi yang digunakan untuk jurnal, 3 jurnal yang digunakan untuk referensi pada presentasi ini. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.